Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana khalifatan fil ard, walladzi ja'ala kulla syai'in i'tibaran lil muttaqin, wa ja'ala fi qulubil muslimin bahjatan wa surura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa afdhil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah, kaum muslimin patut bangga memiliki ajaran yang begitu memuliakan manusia. Islam hadir dari latar sejarah bangsa Arab yang melanggar moralitas berkemanusiaan, fanatisme kesukuan yang parah, pelecehan terhadap perempuan, perang saudara, perampasan hak milik orang lain, perjudian, dan lain sebagainya. Dalam ajarannya pun komitmen tersebut juga sangat jelas. Allah berfirman, walaqad karamna bani Adam, sungguh telah kami muliakan manusia. Islam juga menjamin kehidupan yang berkeadilan, aman secara jasmani dan rohani, serta merdeka dari belenggu penindasan. Dalam tradisi usul fikih, kita mengenal prinsip-prinsip yang haram dilanggar, yakni hak hidup atau hifdzun nafs, terjaganya kehidupan agama, hifdzuddin, jaminan mendayagunakan akal, hifdzul aqli, jaminan kepemilikan harta, hifdzul mal, dan terjaganya kesucian keluarga, hifdzun nas. Berapa hal pokok inilah yang lazim disebut maqasidus syariah. Umat Islam juga seluruh umat manusia lainnya masing-masing memiliki hak untuk hidup yang wajar sebagai implementasi dari nilai-nilai utama tadi. Mereka seyogyanya mendapat keleluasaan dalam mencari ilmu, beribadah, mengekspresikan pikiran, berkarya, dan sejenisnya. Jaminan tersebut wajib ada selama dilaksanakan dalam kerangka kemasyarakatan yang bertanggung jawab. Apabila kebebasan tersebut dirampas secara zalim, maka sangatlah wajar sebuah perlawanan dan pembelaan kemudian mengemuka. Udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah, yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Yang teraniaya itu adalah orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Jika kita perhatikan secara seksama, surat Al-Hajj ayat 39-40 ini menegaskan bahwa tiap orang memiliki hak atas kampung halaman, rumah, tempat tinggal, tanah air yang dalam bahasa Al-Quran disebut diarihim berasal dari kata dar atau rumah. Sebab itu tatkala mereka diusir atau dirampas hak-haknya, Allah memberi kewenangan mereka untuk membela diri. Mengapa demikian? Karena kampung halaman atau tanah air adalah tempat berpijak
untuk melaksanakan kehidupan secara wajar dan aman sebagai manusia yang dimuliakan di muka bumi. Tanah air adalah tempat untuk mencari nafkah, makan, berkeluarga, menunaikan kewajiban agama, bermasyarakat, mengembangkan pendidikan, dan seterusnya. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Begitu pula yang diteladankan Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat berjuang keras melindungi hak-hak mereka. Mereka berperang bukan semata hanya untuk menyerang. Mereka berperang karena sedang diserang dan melawan kezaliman kaum musyrik Quraisy yang merenggut kebebasan kaum muslimin dalam bertauhid dan hidup tanpa gangguan siapapun. Artinya, umat Islam berperang justru karena tak menginginkan perang itu terjadi sama sekali di muka bumi. Semangat serupa juga dikobarkan para ulama-ulama kita pada era kemerdekaan Indonesia. Selama proses penjajahan Jepang dan Belanda, penduduk pribumi tak aman dan tak nyaman di tanah air sendiri. Mereka tersingkir dari kehidupan yang layak, susah belajar, susah makan, susah bekerja, dan susah beribadah. Berbagai kekejaman dan kezaliman inilah mendorong para ulama bersama umat muslim dan para pahlawan lain untuk mengusir kaum kolonial. Kalau kita pernah mendengar resolusi jihad, maka itu adalah salah satu cerminan nyata dari semangat tersebut. Resolusi jihad adalah deklarasi perang kemerdekaan sebagai jihad suci yang digelorakan para kiai di Indonesia pada 22 Oktober 1945 guna menghadang pasukan Inggris yang hendak menjajah Indonesia. Berkat perjuangan yang gigih, gelora keislaman yang tinggi, serta riyadhah dan doa para ulama, serangan Inggris dapat digagalkan dan bangsa Indonesia tetap merdeka hingga kini sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sebagai ulama tersebut bahkan tak hanya memimpin perlawanan, tapi juga aktif bergerilya, menyusun strategi, bahkan perang fisik secara langsung dengan pasukan musuh. Umat Islam sadar bahwa membela tanah air dari penindasan adalah bagian dari perjuangan Islam yang nilai maslahatnya akan dirasakan oleh jutaan orang. Terlebih saat resolusi jihad dikumandangkan, Indonesia adalah negara yang baru 2 bulan berdiri. Para ulama dan cendekiawan muslim sadar betul bahwa sebagai makhluk sosial, kehadiran negara merupakan sebuah keniscayaan, baik secara syar'i maupun akli, karena banyak ajaran syariat yang tak mungkin dilaksanakan tanpa kehadiran negara. Oleh karena itu, Al-Imam Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Al-Ihya Ulumuddin mengatakan, Al-mulku wad-dainu tau'amani wad-dainu aslun was-sultanu harisun wa mala asla lahu famahdumun wa mala harisa lahu fadha'i'u. Kekuasaan negara dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama adalah landasan, sedangkan kekuasaan adalah pemelihara. Sesuatu tanpa landasan akan roboh, sedangkan sesuatu tanpa pemelihara akan lenyap. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang kini kita diami adalah hasil kesepakatan bangsa muahadah atau watoniyah dengan Pancasila sebagai dasar negara. Ia dibangun atas janji bersama, termasuk di dalamnya mayoritas umat Islam. Bahkan sebagian perumus Pancasila adalah para tokoh dan ulama muslim. Karena itu, sebagai penganut agama yang sangat menghormati janji, seluruh umat Islam wajib menaati dasar tersebut. Apalagi kita tahu nilai-nilai di dalamnya selaras dengan substansi ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda,
al-muslimuna ala surutihim, yang artinya kaum muslimin itu berdasar pada syarat-syarat atau kesepakatan mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Abi Hurairah. Indonesia memang bukan negara Islam atau daulah Islamiyah, akan tetapi sah menurut pandangan Islam. Demikian pula Pancasila sebagai dasar negara. Walaupun bukan selevel syariat atau agama, namun ia tidak bertentangan, bahkan selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai konsekuensi sahnya NKRI, maka segenap elemen bangsa wajib mempertahankan dan membela kedaulatannya. Pemerintah dan rakyat memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Kewajiban utama pemerintah ialah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya secara berkeadilan dan berketuhanan. Sedangkan kewajiban rakyat ialah taat kepada pemimpin sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita patut bersyukur bahwa negara kita Indonesia cukup aman dibanding sebagian negara di belahan lain dunia. Umat Islam di sini dapat menjalankan ibadah dan menuntut ilmu agama dengan tenang, kendati pun berbeda-beda mazhab dan kelompok. Kita juga relatif bebas dari kekangan di tanah air dalam menjalankan hidup sehari-hari. Udara kemerdekaan ini adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita baru menyadari dan merasakan kenikmatan luar biasa ini setelah rudal-rudal bersatuan di sekeliling kita. Tank-tank perang berseliweran, tempat ibadah hancur karena bom, atau konflik berdarah antara saudara sesama bangsa. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita syukuri kemerdekaan ini dengan hamdalah, sujud syukur, dan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan positif. Kita mungkin tak lagi sedang berperang secara fisik sebagaimana ulama-ulama dan pahlawan kita terdahulu, tapi kita masih punya cukup banyak masalah kemiskinan, kebodohan, korupsi, kekerasan, narkoba, dan lain-lain yang juga wajib kita perangi. Waqrobi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallima tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa'tahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin waradallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabat wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wardu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa idal sarqa wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasruddin wahdul man khadal muslimin wa damar a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' annal bala'a wal waba'a wa zalazila wal mihana wa su'al fitnati wal mihana ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khasah wa sairil buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah
innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.